Sebentar lagi akan berganti tahun. Tentunya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini pasti begitu luar biasa. Ada sukacita, ada kedamaian, ada berkat yang melimpah yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang luar biasa untuk hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita mau nyatakan bahwa kami siap untuk menyembah Engkau, Tuhan. Kami siap untuk menikmati bait-Mu, Tuhan. Dan kami siap untuk memandang indahnya wajah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi sekeliling kami, Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kami mau tetap. Ku ingin tetap di sini. Kami ingin Tuhan.
Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, oleh karena kemuliaan-Mu, kami mau nyatakan kami mau tetap di sini menikmati bait-Mu. Kami mau nyatakan bahwa kami mau tetap di sini untuk memandang indahnya wajah-Mu. Terima kasih, kami mau menyembah karena Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggi
Bapa yang di surga. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami menaikkan puji-pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Untuk dapat memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu. Kurang keras suaranya. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Boleh beri salam kiri kanan depan belakang, tapi salam namaste aja, jangan disalam ya. Salam namaste aja. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini minggu pertama. Udah tidak terasa ya, udah Natal, tahun baru. Cepet banget gitu ya. Umur bertambah terus gitu ya. Wajah yang ganteng mulai turun gitu ya. Tapi kalau yang cantik sih tetap, kalau perempuan harus cantik ya, nggak boleh dibilang turun ya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita suka tepuk tangan itu salah satu bentuk sukacita kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara membuat keriuhan dengan bertepuk tangan sekencang-kencangnya. Siap Bapak Ibu? Saya ulang lagi nih. Siapa yang bersukacita lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Ayo kita mulai. Lebih keras lagi. Kita memberikan glory bagi nama Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Sri Haryani dengan judul firman Tuhan. Mengapa terang itu datang? Kita mau pujikan, penuhkan bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kami rindu akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini,
Kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, semuanya sehat? Puji Tuhan. Yang di Zoom, yang di rumah masing-masing, ya semuanya sehat ya. Puji Tuhan ya. Bersyukur kalau pagi ini saya juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi berkat melalui firman Tuhan. Puji Tuhan ya, ketika pendeta beberapa hari yang lalu berbicara kepada saya, Mama khotbah ya gitu ya. Saya siap, siap ya. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya siap untuk melakukan apa yang untuk kemuliaan Tuhan, walaupun dalam kondisi yang lemah ya. Bapak Ibu Saudara, dari hari Kamis yang seharusnya saya di kemo ya melalui obat, tetapi saya tidak kemo karena trombosit dan leukosit saya sangat rendah, jadi saya tidak kemo. Kemudian diminta hari Selasa ya, Selasa, tapi harusnya Kamis saya kemo, tapi tidak. Akhirnya kemarin saya mendapatkan hasil yang kami ambil dari rumah sakit. Ternyata sampai hari ini belum ada kabar dari dokter gitu ya, karena belum bisa dihubungi dokternya ya. Jadi sampai hari ini sudah hampir 1 minggu saya tidak di kemo ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong saya ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema ya, pendeta memberikan tema terang itu sudah datang ya. Terang itu sudah datang. Ini tadi Pak Apen mengatakan awal bulan kita sudah masuk kemarin di tanggal 1 opening Christmas ya, kita merayakan menyambut hari Natal ya, menyambut hari Natal di mana orang-orang percaya, orang-orang Kristen menikmati kasih yang begitu besar ya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya memberikan judul pada saat pagi hari ini ya, karena tema itu adalah terang itu sudah datang. Saya memberikan judul pada hari ini di minggu pertama, mengapa terang itu datang? Mengapa Bapak Ibu datang ke sini? Saya tanya, mengapa Bapak Ibu datang ke sini? Ya, pertanyaannya pasti ada yang menjawab karena saya mau beribadah, gitu ya. Nggak enak di rumah, enak di sini. Pasti ada alasan ya. Pasti ada alasan kenapa ketika kita mendatangi suatu tempat, gitu ya. Ketika kita datang ke suatu tempat, ya pasti ada alasan, ada kondangan, ada pertemuan, ada ini dan itu, ya. Sama, mungkin ada banyak orang bertanya, kenapa? Kenapa terang itu datang? Ya, kalau dikatakan di dalam Yesaya itu terang itu datang. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya 60 ya, pasal 60 ya, ayat yang kedua menjadi ayat tema kita. Selain kita nanti akan membaca firman yang lain dari bagian yang lain, kita akan membaca bersama-sama. Boleh yang di rumah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ada di dalam gereja. Ya. Pasal 60 ayat yang kedua dari Yesaya. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa terang itu datang? Yang pertama, bagian yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama, mengapa terang itu datang? Karena kegelapan menyelimuti bumi. Karena kegelapan menutupi bumi. Oleh sebab itu terang datang. Kalau bumi ini tidak gelap, rupanya terang itu nggak datang. Ayat ini mengatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan di sini adalah sebuah mungkin guru bahasa Indonesia Bu Roni tahu ya, metafora ya, seperti kiasan seperti itu ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah gelap ya, yang membuktikan, yang mengatakan bahwa kegelapan itu adalah sebuah kejahatan, sebuah dosa ya. Kegelapan itu sesuatu yang tidak baik. Kegelapan itu adalah hal yang tidak baik. Dan kegelapan itu sedang menutupi bumi. Sesuatu yang tidak baik, dosa, kejahatan itu menutupi bumi. Bahkan dikatakan dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, semua orang dunia ini hidup dalam kegelapan, bukan hidup di dalam terang, hidup di dalam kegelapan. Mari kita akan melihat bagian dari ayat-ayat sebelumnya, mengapa ayat 60 pasal 60 ini tertulis ya, dituliskan. Yesaya menuliskan di dalam pasal 59 ya, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kondisi hidup dunia, bagaimana kondisi hidup bumi, dunia yang penuh dengan kegelapan. Ada banyak yang dilakukan, ada banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Di dalam ayat yang ketiga ya, mulai dari ayat yang ketiga, sebab tanganmu itu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ada cemar, ada dusta, ada curang. Di dalam ayat yang keempat dikatakan menghakimi orang lain, ya, tidak adil, menghakimi, penghakiman yang tidak benar, ya, dikatakan di situ. Menghakimi dengan alasan apa? Gitu ya, membenarkan orang yang salah, menyalahkan orang yang benar. Itulah yang terjadi. Terjadi kelaliman. Kemudian di dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6 dikatakan perbuatan mereka itu adalah perbuatan kelaliman. Yang mereka kerjakan adalah kekerasan belaka. Inilah kondisi dunia. Dunia ini penuh dengan kekerasan. Dunia ini penuh dengan kelaliman. Saya membaca di dalam Kamus Bahasa Indonesia apa arti kelaliman. Ada 16 arti di situ ya. Ya. Ada banyak sekali, ada durjana dikatakan, kekerasan, kebengisan, keganasan, rakus, tamak, brutal dan sebagainya. Dan itu menutupi bumi. Itu ada di dunia ini. Dan itu dilakukan oleh bangsa-bangsa. Dan itu dilakukan oleh semua orang. Sehingga dikatakan manusia hidup dalam kejahatan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan menumpahkan darah, ya, orang yang tidak bersalah. Ya, ini pembunuhan secara tragis, dan itu terjadi. Dari kapan? Dari dulu. Sampai hari ini pun terjadi. Sesuatu yang sangat kelam dikatakan. Bangsa-bangsa itu ditutupi dengan kekelaman, dengan
kegelapan yang sangat-sangat pekat. Ya, dikatakan bahkan mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, jalan yang tidak lurus, maunya sendiri, yang tidak ikutin aturan Tuhan, yang tidak ikutin aturan pemerintah, yang tidak ikutin aturan perusahaan. Berjalan dengan jalan yang bengkok. Ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan yang bengkok. Dan setiap orang berjalan di situ tidak mengenal damai. Tidak ada damai. Di dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak ada damai. Karena ada dosa di dalam kehidupan manusia. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa yang menyenangkan. Karena hidupnya dipenuhi, diselimuti, ditutupi dengan hal-hal yang jahat. Ya, ketika Kohans kemarin teleponan dan mengatakan, Ibu puji Tuhan, Vio sudah bisa menghafalkan ayat. Ya, makanya saya kemarin merekomendasi Pak Dedi, Vio itu yang ngajarin ya orang tuanya. Jadi karena anak-anak masih kecil kan orang tuanya ya yang sekolah minggu yang ngajarnya. Saya bilang, oh puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan, dari kecil anak-anak kita bawa kepada suatu kebenaran. Ajarkan firman Tuhan. Kalau sudah tua ngapalin ayat itu sangat rodok lelet gitu. Rodok lelet itu tahu rodok lelet. Agak ya slowly gitu. untuk ngapalin itu. Sekarang ngapalin besok lupa, betul? Bapak Ibu, ya. Sekarang suruh ngapalin nanti sore aja lupa. Tapi anak-anak enggak. Ya, anak-anak enggak ngapalin. Enggak lupa, enggak bakal lupa. Saya bilang sesuatu yang baik, cekokin itu, masukkan ke dalam pikiran anak-anak kita. Ya, karena sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, tanpa kita ajarkan, anak-anak bisa melakukan sendiri. Betul? Bapak Ibu, pernah mengajarkan hal-hal yang jelek kepada anak-anak? Pernah mengajarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak? Tapi anak-anak bisa mengatakan itu sendiri. Anak-anak bisa melakukan itu sendiri. Ya, karena pada dasarnya manusia dipenuhi dengan apa? Kegelapan. Ditutupi dengan kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Hidup tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dari kecil sampai dewasa kita bisa melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagian pertama. Mengapa Yesus datang? Mengapa terang itu datang? Bagian yang kedua, ya, mengapa terang itu datang? Karena terang itu adalah Allah. Karena terang itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus sangat mengasihi dunia. Mengapa terang itu datang? Karena terang itu adalah Yesus. Karena terang itu adalah Allah sendiri. Ya. Terang itu adalah Allah sendiri. Kalau manusia hidup di dalam kegelapan, ya. Kalau manusia tidak hidup di dalam kebenaran, Allah datang melalui dirinya turun ke dalam dunia, lahir menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya, di dalam firman Tuhan di dalam ayat 2 pasal 60 ini bagian yang ke C, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan. Tuhan itu adalah terang. Tuhan itu bukan bagian dari
salah satu terang, penerang, bukan. Bukan salah satu lampu seperti ini, bukan. Bukan. Tetapi seutuhnya Tuhan Allah, Yesus itu adalah terang. Terang itu adalah kebenaran. Dan terang itu adalah Allah sendiri. Di dalam Yesaya ya 60 ayat 19, coba kita akan lihat pasal 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ya. Dia adalah penerang abadi. Dia adalah terang abadi. Ya. Allah adalah terang dan terang itu datang ke dalam dunia. Di dalam Yohanes, mari kita akan lihat, karena rupanya Allah menjadi satu kesatuan ya. Ketika firman itu disampaikan, ketika Kejadian itu dituliskan, kitab Kejadian dan itu sampai Wahyu dituliskan, itu tidak ada yang terputus. Semuanya menjelaskan tentang terang itu, ya, menjelaskan tentang terang itu, menjelaskan tentang Yesus, menjelaskan tentang Allah. Di dalam Perjanjian Baru, mari kita akan lihat, ya, di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasal 8, ya. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku semuanya, siapa terang itu? Terang itu adalah Yesus sendiri. Dia katakan, akulah terang dunia yang melebihi matahari. Betul? Ayat ini dikatakan tadi. Sekarang yang menjadi penerangmu itu bukan matahari, bukan bulan, bukan lampu yang seperti ini. Tetapi penerang kita adalah Yesus. Yesus datang ke dalam dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dulu hidupku gelap gulita, ku berjalan meraba-raba. Itu dulu. Dalam NP mungkin kita sering menyanyikan itu. Hidup kita hidup dalam kegelapan. Hidup manusia di dunia hidup dalam kegelapan. Hidup yang meraba-raba. Ya. Kalau kita hidup, lampu kita mati di rumah dan kita berjalan, rasanya kita tidak tenang ya, karena kita jalan pasti bisa nabrak-nabrak, betul? Ya. Kecuali yang jalan itu bukan kita gitu ya, bukan kita ya. Mungkin yang jalan nggak tahu siapa gitu ya, jalannya siapa ya, karena pernah Bapak Ibu, rumah kami di Semarang itu waktu itu sedang ya kan waktu itu lantai ya, terus dari bilik ya, bilik Bapak Ibu tahu ya, bilik ya, dari bilik ya, kalau orang bilang pager gitu ya, kok pager, bukan, gedek gitu ya, dari bambu. Kemudian Bapak punya berkat dan akan ditembok, tapi temboknya nggak tinggi, temboknya separuh gitu ya. Zaman dulu nggak ada lampu gitu, tapi kok ada yang jalan, nggak nabrak-nabrak, padahal di situ ada apa? Ada gundukan pasir, ada gundukan apa ya gitu ya, terus dipalang-palang supaya apa? Supaya maling nggak masuk kan gitu ya.
Nah di dalam itu ada tong-tong, ada apa gitu. Kok ada yang jalan? Ya, ini cerita aja sih. Jadi waktu itu saya masih SMP dan saya bilang, Pak itu siapa yang jalan? Kok dari tadi nggak nabrak-nabrak gitu ya? Jalannya jalan, padahal gelap gulita. Kalau saya jalan pasti saya nabrak gitu loh. Ya, gitu. Nah rupanya itulah kita, itulah manusia. Ya, hidup di dalam apa? Kegelapan, hidup dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup dalam keserakahan, hidup dalam kebinasaan, ya, hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. Kita hidup di dalam dunia yang gelap. Kita bisa nabrak-nabrak, oleh sebab itu Yesus datang. Oleh sebab itu Allah datang ke dalam dunia. Terang itu datang ke dalam dunia. Di dalam pasal Yohanes pasal yang pertama, mari kita akan lihat Yohanes pasal yang kelima ayat 1. Ada yang bisa membaca pasal 1 ayat 5 ya. Ada Bapak Ibu yang bisa menolong membaca yang di sini mungkin. Mungkin Pak Dedi minta tolong dengan suara yang keras. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Terang itu bercahaya. Tidak mungkin terang tidak bercahaya, betul? Terang itu bercahaya. Ya. Terang itu bercahaya. Terang matahari bisa tertutupi. Ketika kita di dalam rumah, matahari nggak bisa masuk ke dalam. Ya, sinar matahari nggak bisa masuk ke dalam. Tetapi terang Allah itu bercahaya. Di mana ada kegelapan, itu bisa diterangi. Mau di kolong jembatan, mau di dalam rumah, mau di kolong kasur, semuanya bisa mendapatkan terang. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Inilah Yesus. Inilah Allah kita. Inilah Tuhan kita. Ketika terang itu sudah menyirnakan kegelapan, ya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam pasal yang selanjutnya pasal 8 tadi ya ayat 12 dikatakan barang siapa berjalan mengikut aku ya ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan ya, akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah terang itu, maka kita tidak akan berjalan lagi di dalam apa? Kegelapan. Ya, bahkan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 46, jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Ya, hiduplah dalam roh, jangan hidup di dalam kegelapan, jangan hidup di dalam daging, jangan hidup menuruti hawa nafsu sendiri, keinginan sendiri, jalan bengkok. Ikutin Tuhan, ikutin terang itu. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang supaya kita yang percaya mendapatkan terang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus datang? Terang itu ada, terang itu datang karena Dia adalah Allah, Dia adalah Yesus dan Dia sangat mengasihi dunia ini. Dia sangat mengasihi manusia yang berdosa, yang selama ini hidup di dalam kegelapan, yang selama ini hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Tetapi karena kasih-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini supaya yang percaya itu tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang abadi, terang yang abadi. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin ada yang masih meragukan tentang terang itu. Saya sedang melayani seseorang yang dia hanya percaya bahwa dia hanya percaya Tuhan. Tetapi saya katakan, apakah kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dia belum menjawab sampai hari ini. Dia percaya Tuhan. Dia percaya dan dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya katakan, saya tantang dia dan saya tanya, apakah kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sampai hari ini belum memberikan jawaban. Apakah percaya bahwa Yesus itu adalah terang? Belum memberikan jawaban. Mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara, mungkin yang ada di dalam gereja ini, atau mungkin yang ada di rumah, atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mungkin ada yang masih meragukan bahwa terang itu adalah Allah sendiri. Mari datang. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Percayalah bahwa terang itu sudah datang. Dan terang itu adalah Allah. Terang itu adalah Yesus yang lahir. Dan pada bulan Natal ini kita merayakan. Kita merayakan hari-hari besar yang terus dirayakan, yaitu hari Natal. Di mana Yesus menyatakan dirinya. Terang sudah terbit. Di dalam ayat ke-2 tadi dikatakan bahwa terang Tuhan telah terbit. Bangsa-bangsa manusia menanti-nantikan terang itu. Sekarang sudah terbit. Apakah saudara percaya bahwa terang itu adalah Yesus? Bahwa Yesus itu adalah terang dunia? Barang siapa percaya, dia akan mendapatkan terang itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita terus meyakini bahwa terang itu sudah datang di dalam kehidupan manusia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, mungkin banyak orang tidak mengenal. Dunia tidak mengenal siapakah terang itu. Dunia menyia-nyiakan terang itu. Manusia menyia-nyiakan terang itu dan memilih untuk terus hidup di dalam kegelapan. Masih terus memilih hidup di dalam dosa. Manusia masih memilih hidup di dalam kubangan dosa. Masih memilih untuk hidup di dalam kejahatan demi kejahatan, kecurangan demi kecurangan. Berjalan di jalan yang bukan jalannya Tuhan. Sekarang waktunya datang kepada terang itu. Kalau ada Bapak, Ibu, Saudara yang masih meragukan terang itu,
yang masih meragukan Yesus, inilah saatnya. Jangan tunda-tunda lagi. Yesus akan menerangi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menerima terang itu. Mari kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Yesus adalah terang yang melebihi matahari, yang melebihi terang apapun yang ada di dalam dunia. Yesus yang sanggup menuntun kita, membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Hidup di dalam kebenaran. Dulu kita jauh dari kebenaran. Dulu kita jauh dari hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menerima terang itu, kita akan hidup di dalam terang. Dan kegelapan tidak akan menguasai kita lagi. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara masih hidup di dalam kegelapan, itu berarti terang belum ada. Oleh sebab itu, mari kita datang. Inilah saatnya, waktu yang tepat. Kita tidak tahu esok hari akan terjadi seperti apa dengan hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa hari ini Yesus menyatakan melalui firman-Nya bahwa Dia adalah terang. Akulah terang dunia. Barang siapa menerima terang itu, dia akan hidup di dalam terang. Kita akan tunduk kepala. Singer akan menyanyikan lagu responsif. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap. Ya karena kasih yang besar, Tuhan ku datang ke dunia, dan dari dosa yang hina aku diangkat. Syukurlah ku
sangat mengasihi kami. Kami yang hidup di dalam kehinaan, kami yang hidup di dalam dosa, kami yang hidup di dalam kejahatan, kami yang hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, kami hidup di dalam kecurangan demi kecurangan, kami hidup di dalam bibir yang dusta. Tetapi Engkau mau datang Tuhan, Engkau mau datang, Engkau datang ke dalam dunia dan mengusir kegelapan itu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau adalah terang bagi kami, Engkau adalah terang bagi hidup kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau, kami mau terus percaya kepada Engkau. Kami mau percaya bahwa Engkau adalah terang yang sanggup, yang mampukan kami untuk kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada Bapak Ibu saudara kami ya Tuhan yang belum menerima terang itu dan pada saat pagi hari ini menerima dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah di dalam hatinya dan Engkau menjadi terang di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan memuji pujian ya karena kasih yang mesra. Mungkin lagu ini jarang dinyanyikan, ya, tetapi kita akan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bu Sri Haryani, Bu Stefanus untuk firman Tuhannya. Biarlah terus menguatkan hati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Panggilan memberi dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan melalui persembahan kami, persepuluhan kami, dan persembahan kami yang lainnya. Kiranya ini bisa menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, bisa memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Allah itu baik, akan mengiringi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam nama-Nya, Allah itu baik, sungguh baik bagi Allah itu baik, sungguh baik bagi bukannya kasih setianya yang menyediakan, yang memberikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam nama-Nya, Yesus luar biasa. Baik. Dan kita juga bersuka cita ada teman-teman kita yang dalam minggu ini berulang tahun. Ada Bapak Fedrin, ada tanggal 5 Desember. Kemudian ada Saudari Meli Manalu, tanggal 5 Desember. Kemudian ada Bapak Sahat Maruli Pardede pada tanggal 7 Desember. Kemudian Saudara Nathanael Frederick Susanto pada tanggal 8 Desember. Kemudian ada Saudari Devrina Furanti pada tanggal 11 Desember. Dan yang berulang tahun pernikahan ada Ibu Ella Suwarna dan suami yang ke-23 pada tanggal 5 Desember. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini? Oh, ada Pak Maruli ya. Boleh maju ke depan Pak Maruli? Mau maju nggak Pak? Nggak usah ya Pak ya. Ya udah.
Ya asal ada makanannya atau apa. Oke, mari kita bersukacita, kita menyanyikan pujian selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami ingin mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah kepada Engkau, biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami, supaya ibadah kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami juga ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati juga dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan memberkati dengan pekerjaan, dan Tuhan memberkati sehingga dalam kehidupan saudara-saudara kami boleh menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Kami pada saat ini pelayanan pendeta yang saat ini sedang melayani di Batam, dan nanti sore dalam pelayanan pembaptisan kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati sehingga pelayanannya boleh memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan juga memberkati semua orang yang mendengar, tidak ada yang terkecuali. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati, menjamah dengan tangan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu, Engkau memberikan kesehatan dan pemulihan. Kami mohon biarlah dalam keadaan sakit tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam kondisi mereka masing-masing, pergumulan mereka masing-masing. Kami doakan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mendengar, Engkau sendiri yang menjawab tepat pada waktunya. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami, yang di gereja akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan kegiatan kami masing-masing, yang di rumah juga demikian dengan kegiatan masing-masing. Kami menyerahkan biarlah sepanjang hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
doa teduh. Cek. Belakangnya. Kalau turun agak ini. Baik, ada sedikit pengumuman dari panitia acara Natal. Diingatkan kembali untuk kegiatan kita, lomba foto. Lomba foto sekali lagi diingatkan. Kemudian tanggal 24 Desember kita ada malam Natal dan tanggal 25 Desember pagi kita akan beribadah secara Zoom dan perayaan pada sore hari jam 5 kita akan bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kita foto terlebih dahulu ya. Gimana sih, tahu anak baru. Udah ngomong. Ya elah. Halo semua, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Zoom. Mari kita foto bersama dulu. Kepada para pelayan yang di atas mimbar mungkin bisa berkumpul dulu di depan. Kita akan foto bersama bersukaria. Let's go Indo. Ibu nanti nyusul. Bener ya? Oke, atur posisi. Kurang ke kanan, kurang ke kanan, kurang ke kanan. Up. Udah belum Pak? Wes, koyong kurang ya. Nah, kayak lagi musuhan. Oke. Bapak Ibu Saudara yang belum buka kamera mungkin bisa dibuka dulu terlebih. Kita akan foto dalam hitungan 3, 2, 1. Tahan. Oke, slide yang kedua. Sebentar ya, komputernya loading. Oke, slide yang kedua kita lanjutkan. Oke, ayo kita senyum di dalam hitungan 3, 2, dan 1. Cakep, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk yang ingin buka mic, dipersilahkan. Untuk yang ingin buka mic dipersilakan, say hello, say hi. Selamat hari Minggu semuanya, terima kasih.